Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama yaitu kita harus sudah menginstal Microsoft Access ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini Microsoft Access. Nah, yang pertama yaitu kita membuat folder. Nah, untuk membuat folder ini kita langsung aja masuk ke Microsoft Access 2010. Kita klik, kemudian di sini ada file name. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Misalnya aplikasi penjualan barang. Nah, setelah sudah selesai kita klik create. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ya teman-teman. Kita sudah membuat folder, kemudian kita akan membuat tabel. Nah, ini sebelumnya kita close dulu. Nah, caranya yaitu pilih menu create, kemudian kita membuat tabel desain. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan teman-teman. Seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Di sini kita akan membuat kode barang. Tabelnya ini kita buat sebagai tabel barang ya teman-teman. Kita akan membuat tabel barang yang pertama yaitu kode barang, ditulis di sini. Nah, data tipenya ini kita pilih teks ya teman-teman. Sebenarnya di data tipe ini ada banyak sekali. Ada memo, number, data time, currency, auto number. Nah, ini kita bisa pilih salah satu dari sini ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan teks, kemudian kita sesuaikan font size-nya 10. Nah, kita akan membuat semuanya ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja menuju ke file yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti ini ya teman, ini kode barang, sorted tag, karena yang tadi itu kita menggunakan teks ya teman-teman. Kemudian file setnya kita sesuaikan menjadi 10, nama barang, sorted tag, kemudian 50, harga beli currency, harga jual currency, kemudian kita akan melihat langsung. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sebentar, masih loading. Iya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan membuat tabel detail, tabel barang, tabel pelanggan, kemudian tabel penjual, dan tabel penjualan. Seperti itu ya teman-teman untuk modul yang kedua. Untuk modul yang pertama dan kedua. Kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Oh iya teman-teman, pada kode barang tadi jangan lupa ya teman-teman untuk memberi primary key. Seperti ini contohnya teman-teman. Saya tadi lupa. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika kita sudah membuat seperti ini, maka jangan lupa memberi, karena beberapa tabel ini nanti akan ada primary care-nya seperti ini. Kode barang, kemudian di tabel detail. Nah, untuk tabel detail ini tidak ada sama sekali primary care ya teman-teman. Kemudian ada tabel pelanggan. Nah, di sini ada primary key. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lanjut. Ini kita close dulu aja. Nah, kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu setelah kita membuat tabel tadi, kita akan membuat relationship. Jadi relationship itu caranya pilih menu data tools. Di sini ada ya teman-teman. Data tools, kemudian pilih relationship. Nah, setelah itu blok semua tabel, klik add satu kali, lalu klik tombol close. Perlu diingat ya teman-teman, untuk mengklik add-nya hanya sekali, karena kalau kita mengklik dua kali, hasilnya akan menjadi double. Jadi kita perlu mengklik satu kali aja, kemudian kita close. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi
karena di sini kita kliknya hanya ini, maka yang muncul yang ini ya teman-teman. Ada tabel penjual, tabel penjualan, tabel detail, dan lain-lain. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita membuat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sesuaikan ide penjual dengan ide penjual. Kemudian nota dengan nota disesuaikan seperti ini ya teman-teman. Ini kita tarik ide penjual ke ide penjual seperti itu teman-teman. Nah, nanti ketika sudah selesai, nah hasilnya akan seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sesuaikan nih ide penjual dengan ide penjual, nota dengan nota. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut. Jangan lupa untuk men-save dan close area relasinya ya teman-teman. Kemudian lanjut ke modul 5 yaitu membuat from object dan pengguna. Nah, jadi caranya yaitu klik tabel barang terlebih dahulu, kemudian pilih menu create, kemudian from wizard. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik yang ini agar semuanya terpindah ya teman-teman. Kemudian kita next dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita next kembali, kemudian kita pilih kolumnar, kemudian kita beri nama from input barang, kemudian finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Akan muncul di sini from input barang, kemudian from input pelanggan, from input penjual. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi itu kita nggak cuma buat satu, tapi kita buat 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini, seperti di contoh modul, from input barang, from input pelanggan, from input penjual. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut kembali. Nah, setelah itu, ini kita sudah selesai membuat from input, kemudian lanjut ke modul 6, yaitu membuat query transaksi. Nah, membuat query transaksi ini caranya yaitu pilih menu create, kemudian query design. Nah, di sini kita pilih menu create, kemudian kita pilih query design, query design. Nah, query di sini ada dua ya teman-teman, ada query wizard, ada query design. Jadi kita harus teliti memilihnya supaya nggak salah. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk blok tabel add-nya hanya satu kali ya teman-teman. Kemudian kita close, lalu atur posisi tabel seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah kita buat, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mengisi kolom di bawah ini, flat dan tabelnya, karena ini masih kosong. Nah, kita isi dengan ini. Seperti ini, kita bisa memakai ini. Yang pertama nota, kemudian tanggal, ide penjual, pelanggan, dan seterusnya ya teman-teman. Contohnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi dia sudah masuk ide penjual, tabel penjual. Jadi kita isi di sini teman-teman. Nanti akan muncul seperti itu. Kemudian kita save dengan nama query penjualan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita save akan muncul query penjualan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi datanya tadi sudah masuk semua, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita beri nama query penjualan. Selanjutnya yaitu, nah kita lanjut. Modul ke-7, yaitu membuat from transaksi. Setelah sumber data berhasil dibuat, yaitu query penjualan, maka from penjualan sudah dapat dibuat. Nah, caranya sebagai berikut. Klik terlebih dahulu query penjualannya, pilih menu create, kemudian from wizard. Nah, jadi pilih menu create, kemudian pilih menu
from wizard. Di sini ada dua ya teman-teman, ada from design kemudian ada from wizard. Jadi harus hati-hati memilihnya supaya tidak keliru. Kemudian silakan pilih semua fade-nya dengan cara mengklik tombol. Nah, ini teman-teman bisa dengan satu tombol, tapi untuk mempercepat waktu kita bisa memilih ini ya teman-teman. Kemudian kita next, lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Ada by tabel penjualan, kemudian kita next kembali. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pilih datasheet, kemudian kita next. Langkah terakhir, beri nama from dan subform-nya. Klik tombol finish. Nah, kita beri from-nya itu, kita beri nama from penjualan, kemudian untuk subform-nya kita pilih subform detail subform. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih finish. Maka tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk total jual di sini masih kosong ya, teman-teman. Nanti akan ada langkah selanjutnya. Jadi, yang muncul hanya ini ya teman-teman, data ini, kemudian kode barang, nama barang, harga jual, jumlah jual. Nah, itu akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya yaitu modul 8, membuat rumus pada from transaksi. Oh ya teman-teman, untuk contohnya itu seperti ini ya, supaya nanti nggak bingung. Nah, seperti ini akan muncul from tambahan. Kan tadi kita buat hanya 3 tuh, teman-teman. Nah, sekarang muncul nih, ada from detail subform, ada from penjualan. Nah, itu yang tadi kita buat ya, teman-teman. Ini sebentar, masih loading. Nah, ini data yang tadi ya, teman-teman. Di sini sudah muncul. Kemudian from penjualannya. Nah, ini yang data yang tadi kita buat akan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut modul selanjutnya. Nah, modul ke-8 membuat rumus pada from transaksi. Langkah pertama yaitu kita akan menuju ke from penjualan. Kemudian silahkan klik kanan pilih design view. Nah, di situ nanti kita akan klik design view ini. Nah, ini kemudian from akan berada pada area view seperti tampilan di bawah ini. Nah, akan seperti ini ya, teman-teman, from penjualannya. Sebelumnya ini masih kosong ya, teman-teman. Jadi kita sesuaikan dulu nota dengan nota, tanggal dengan tanggal, ide penjualan seperti itu ya, teman-teman. Kemudian pada file total jual, kita akan memberikan rumus yang dimana rumusnya diambil dari harga jual X jumlah jual. Penulisannya sebagai berikut. Sama dengan buka kurung harga jual, bintang, kemudian jumlah penulisannya sebagai berikut, buka kurung, kemudian jumlah jual. Jadi kita sesuaikan ya ini teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ini, nah, selanjutnya tempatkan kursor pada area from folder, lalu tarik ke bawah. Nah, ini nanti kita taruh dulu kursor kita ke sini, baru nanti kita taruh. Nah, di sini ada pilihan, ada A, B, ada AA, ada XX ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih menu desain, silakan klik komponen teks AB. Nah, jadi yang ini teman-teman, AB. Kemudian kita akan memberi teks 10, kemudian unbound. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian kita akan menambah rumus ini, sum, harga jual, jumlah jual. Nah, ini kita tambahkan rumusnya. Kemudian, nah yang ini jangan lupa ya teman-teman. Lalu ganti teks 15-nya menjadi total bayar. Nah, di bawah ini harus ada total bayar ya teman-teman. Kemudian ketikkan rumus from detail superm. Nah, seperti itu teman-teman. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini rumusnya yang tadi kita buat pertama yang ini, yaitu yang kedua yang ini. Ketiga yang ini ya teman-teman, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Di form subformnya tadi akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, maka silakan pada area judul from penjualan, klik kanan pilih from view. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman.
Sebentar ya teman-teman, karena masih agak ngeloading. Nah, klik from penjualan. Kita klik, kemudian design view. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita close, kita lanjut ke berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu modul ke-9. Membuat rumus pada query transaksi. Yang pertama yaitu langkahnya silakan buka query penjualan dengan cara mendouble klik kanan pilih open. Nah, kemudian akan muncul query penjualan, silakan lihat pada flat total jual data yang terisi kosong. Nah, jadi ketika kita belum membuat rumusnya, maka datanya di sini masih kosong teman-teman, total jual di sini. Jadi untuk membuat itu ada datanya dan jumlahnya, kita klik kanan pilih design view, maka akan seperti ini teman-teman. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kita kembali ke tabel yang kita buat ya teman-teman. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan memberi rumus pada, nah ini, penamaan flat harga jual dan jumlah jual disesuaikan dengan flat yang telah dibuat masing-masing. Jadi ini harus sesuai teman-teman. Misalkan harga jual berarti dengan jumlah jual. Nah, semua itu harus sesuai. Kemudian selanjutnya klik menu desain, pilih run. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi yang tadi masih kosong akan muncul seperti ini, teman-teman. Pada query transaksinya tadi. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi total jualnya sudah muncul, teman-teman, ketika kita sudah mengikuti modul yang ada tadi. Di sini ya, teman-teman. Ini total jualnya. Kemudian kita close. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu modul ke-10, membuat report objek pengguna dan transaksi. Nah, untuk yang ini, pertama, report objek sumber data diambil dari tabel barang. Silahkan klik, lalu klik menu created, pilih report wizard. Jadi di sini setelah kita memilih menu created, kemudian di sini ada report wizard, teman-teman. Jadi kita klik itu, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita sesuaikan lagi, kita klik ini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita klik next lagi, kemudian kita, nah ini harus disesuaikan ya teman-teman. Seperti ini hasilnya, kemudian kita next. Nah, kemudian pada langkah sort order, silakan pilih kode barang untuk mengurutkan kode barang berdasarkan kode terkecil ke terbesar, lalu klik tombol next. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita klik sendiri kode barang, kemudian kita next. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini pada awal-awal kan kita pilih kolumnar nih teman-teman. Nah, sekarang kita pilihnya tabular. Nah, kemudian kita next. Nah, kemudian lalu langkah terakhir silakan beri nama daftar barang, klik tombol finish. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pada kolom reports ini akan muncul daftar barang. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar penjual, daftar pelanggan, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya ketika kita sudah selesai membuat akan muncul seperti ini.
Salah. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kolom reports akan ada yang sudah kita buat tadi, daftar barang, daftar pelanggan, kemudian daftar penjual. Selanjutnya kita close, kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya. Yaitu membuat kwitansi. Nah, langkah untuk membuat kwitansi ini caranya dengan mengcopy ya teman-teman. Query penjualan tadi itu kita copy, kemudian kita taruh di atasnya atau di sampingnya, di area kosong ya teman-teman supaya tidak terdouble. Kemudian klik paste, kemudian setelah kita klik, nah kemudian kita save as nih teman-teman. Kita beri nama query kwitansi, kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Query query-nya, query kwitansinya akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita sudah membuat, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah kita buat tadi ya teman-teman. Jadi kita tidak lupa untuk memberi pada kriteria ini rumus supaya nanti hasilnya sesuai ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ini untuk membuat notanya ya teman-teman seperti ini. Kita sesuaikan, kita klik dulu. Nah, ini kliknya cukup satu kali aja karena nanti dia langsung otomatis ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk rumusnya. Jadi ini rumusnya kita klik dulu from, kemudian nanti akan ada muncul all from, kemudian kita pilih from penjualan, kemudian kita pilih nota, kemudian ini akan otomatis ya teman-teman value-nya, jadi nggak usah diklik lagi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi akan muncul rumusnya seperti ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl S, kemudian close. Nah, kemudian klik menu create, report design, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita klik kanan pada area kosong, nonaktifkan pakai header atau footer. Nah, yang ini teman-teman.